Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Putra dari Prodi PTI. NIM saya 2104056. Sini saya akan mempresentasikan teknik broadcasting. Ada beberapa nanti yang saya jelaskan. Baik, kita lanjut. Sini menyelesaikan tugas mata kuliah teknik broadcasting dengan dosen pengampu Insinyur Adinata Lubis MKOM. Sini ada macam-macam teknik pengambilan gambar. Yang pertama yaitu extreme long shot. Teknik ini mencakup area yang sangat luas dan memasukkan objek-objek di sekitar subjek utama. Biasanya subjek utama terlihat agak kecil. Penting untuk kamu dapat mencari komposisi yang pas untuk menyatukan subjek utama dengan kondisi sekitarnya sehingga terlihat sebagai satu kesatuan. Teknik ini banyak digunakan untuk foto prewedding dengan memperlihatkan pemandangan di sekitarnya. Yang kedua itu long shot. Teknik ini menggunakan area yang memperlihatkan seluruh tubuh subjek tanpa terpotong frame. Teknik ini fokus pada subjek dengan segala ekspresi dan kegiatannya tanpa ada bagian tubuh yang terpotong. Yang ketiga yaitu medium long shot. Teknik ini hampir mirip dengan long shot, tetapi batas pengambilan gambar biasanya mulai lutut hingga kepala. Ruang yang diambil lebih sempit dari teknik long shot. Yang selanjutnya yang keempat medium shot. Teknik ini lebih sempit lagi dari medium long shot. Pengambilan gambar dimulai dari sekitar pinggang sampai kepala. Biasanya digunakan untuk menonjolkan lebih detail bahasa tubuh dan ekspresi subjek. Yang kelima itu close up. Teknik ini biasanya diambil mulai bagian bawah bahu sampai kepala. Teknik ini untuk memperlihatkan detail ekspresi dan mimik seseorang. Biasanya digunakan untuk memotret ekspresi seseorang, misalnya juga memperlihatkan kerutan wajah pada subjek agar terlihat dinamis, dramatis. Oke. Nah, di sini kita akan menjelaskan macam-macam pergerakan kamera. Yaitu dolly, pergerakan mendekati dan menjauhi subjek dengan cara menggerakkan kamera yang ada pada dolly atau tracks. Zoom, pergerakan memperbesar dan memperkecilkan subjek dengan cara mengubah lensa kamera. Crab, pergerakan menggeser kamera ke kiri atau ke kanan tanpa mengubah arah kamera. Pan, pergerakan memutar kamera secara horizontal dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Tilt, pergerakan memutar kamera secara vertikal dari atas ke bawah atau sebaliknya. Nah, di sini juga kita akan menjelaskan pengertian dari berita, tapi sedikit saja. Berita adalah sebuah informasi atau laporan yang didasarkan peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi, fakta yang menyebar melalui media tertentu. Kita mungkin sering mendengar kabar berita tiap hari, baik melalui koran, majalah, TV, internet, atau menyebar dari mulut ke mulut. Itu yang dinamakan pengertian dari berita dan banyak hal yang lainnya. Unsur-unsur berita sebagai berikut. What, ya, atau bisa disebut dengan apa, adalah unsur yang menjelaskan apa peristiwa atau kejadian yang diberitakan sesuai fakta yang benar-benar terjadi.
Yang kedua itu wo atau siapa, adalah unsur yang menjelaskan siapa saja orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan. Selanjutnya yang ketiga when atau kapan, adalah unsur berita yang menjelaskan waktu terjadinya sebuah peristiwa yang diberitakan. Yang keempat where atau di mana, adalah unsur yang menjelaskan lokasi atau tempat terjadinya sebuah peristiwa yang sedang diberitakan. Yang kelima why, mengapa, adalah unsur yang menjelaskan apa alasan dan latar belakang suatu peristiwa yang diberitakan itu bisa terjadi. Yang keenam how atau bagaimana, adalah unsur yang menjelaskan bagaimana detail proses dan kronologis peristiwa yang diberitakan bisa terjadi. Nah, itu unsur-unsur berita yang harus kita pelajari jika kita ingin mengambil sebuah berita atau membuat sebuah berita. Selanjutnya pengertian sinopsis, storyboard, dan skenario. Pengertian sinopsis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinopsis adalah karangan ilmiah biasa yang digunakan bersamaan dengan karangan asli yang menjadi dasar sinopsis tersebut. Secara garis besar, sinopsis adalah ringkasan, abstraksi, atau ikhtisar karangan. Fungsi sinopsis yang pertama, memberikan sebuah informasi singkat tentang isi cerita atau buku tersebut. Yang kedua, memberikan gambaran yang jelas secara sederhana mengenai urutan kronologi cerita dalam naskah atau buku. Yang ketiga, sebagai prolog atau epilog dari suatu karya tulis atau naskah yang akan dipentaskan. Yang keempat, sebagai pedoman bagi pemain atau pemeran untuk melakukan improvisasi. Pengertian storyboard adalah sebuah desain atau sketsa gambar yang disusun secara berurutan sesuai dengan naskah cerita yang telah dibuat. Dengan pembuatan storyboard sendiri, maka pembuat cerita atau naskah dapat menyampaikan pesan atau ide dengan lebih mudah kepada orang lain. Dengan membuat cerita yang tersusun rapi, maka penonton dapat menangkap maksud dan tujuan dari cerita tersebut, sehingga pesan dan dari konten kreator tersebut dapat tersampaikan dan dapat mempengaruhi orang tersebut sesuai dengan naskah yang dibuat. Berarti ini ide-ide kreator supaya konten-konten kreator yang akan ditayangkan bisa menarik. Nah, itu dah singkatnya. Selanjutnya, fungsi storyboard digunakan untuk menggambarkan alur cerita secara garis besar. Ini yang kita jelaskan tadi, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kemudian berguna juga untuk proses perencanaan awal pembuatan sebuah film. Dan yang terakhir digunakan untuk memudahkan dalam membuat dan memahami alur cerita atau naskah dalam suatu film. Nah, itu tugasnya fungsi storyboard tadi kan, supaya membuat sebuah cerita dari awal, pertengahannya hingga akhirnya dia harus sesuai, dan juga membuat alur cerita naskah sebuah film tersebut supaya lebih menarik. Pengertian skenario, apa itu skenario? Nah, skenario adalah sebuah naskah atau dokumen tertulis yang berisi urutan cerita, dialog, adegan, dan instruksi lainnya yang menggambarkan secara rinci bagaimana sebuah film, acara televisi, atau produksi visual lainnya
akan dikembangkan dan dieksekusi. Skenario berfungsi sebagai panduan untuk seluruh tim produksi, termasuk sutradara, aktor, penulis, desainer, dan lainnya. Dalam mengarahkan proses pembuatan karya tersebut, fungsi skenario. Tadi pengertian skenario, ini fungsinya. Panduan kreatif. Skenario memberikan arah dan panduan kreatif kepada seluruh tim produksi. Ini membantu mereka memahami visi, keseluruhan cerita, dan karakter yang terlibat. Pemahaman ceritanya, skenario membantu semua anggota tim memahami cerita secara keseluruhan, termasuk alur cerita, tema, dan tujuan emosional yang ingin dicapai. Koordinasi tim. Skenario menjadi titik referensi yang sama bagi seluruh tim produksi. Ini membantu dalam koordinasi antara sutradara, aktor, desainer, termasuk video editor, dan juga anggota tim lainnya. Pengambilan keputusan. Skenario membantu dalam mengambil keputusan mengenai lokasi pengambilan gambar, tata artistik, kostum, pencahayaan, dan aspek-aspek teknis lainnya. Skenario itu pengaturan. Nah, ini dia macam-macam format video. Ada MP4, ada AVI, audio video interleave, atau 3GP, MKV, DAT, MPEG, GIF, WMV, Windows Media Video, FLV, Flash Video, WebM, dan beberapa jenis lainnya. Oke, cukup sekian. Terima kasih presentasi atau penjelasan yang bisa saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.